Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil pihak penyelenggara pemilu dan pemerintah terkait dana saksi sebesar 700 miliar rupiah. Untuk itu, Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara akan mendatangi KPK untuk membuktikan pernyataannya tersebut. Direktur Lingkar Madani 5 Ray Rangkuti mengatakan pihaknya akan mendatangi KPK untuk mendesak lembaga anti korupsi itu segera memanggil pemerintah dan penyelenggara pemilu. Alasannya usulan dana pemilu 2014 dinilai membuka ruang untuk menggerogoti APBN, lantaran tidak jelas dasar hukumnya. Apalagi KPK pernah menyebut jika akan mengantisipasi penyelewengan uang negara sebelum pemilu, daripada menindaklanjutinya pasca pemilu. Juga dipicu oleh pernyataan KPK yang menyatakan bahwa ada potensi kalau saksi partai itu didanai oleh negara, mereka disebut sebagai bagian dari penyelenggara. Nah sekarang kan definisinya tidak ada. Jadi KPK sendiri sudah melihat kemungkinan adanya potensi pelanggaran di sini. Jauh-jauh hari mereka mengingatkannya. Nah besok kita akan mencoba secara tegas KPK menyatakan kalau itu dilakukan, yang akan diperiksa baik partai politiknya maupun Bawaslu-nya, kira-kira begitu. Ini yang kita dorong secara KPK. Jadi seperti diketahui, Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang Pemilu melarang keras adanya bantuan atau subsidi untuk anggota parpol dalam bentuk dana saksi parpol. Sayangnya justru muncul usulan pemerintah untuk memberikan dana bagi saksi parpol peserta pemilu dengan total 658 miliar rupiah lebih. Parahnya Komisi 2 DPR justru menindaklanjuti usulan itu untuk disahkan sebelum pemilu. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI memprediksi 2 tiket calon presiden akan digenggam oleh PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Hasil survei terbaru LSI menyimpulkan jika Partai Golkar dan PDI Perjuangan menempati urutan teratas sebagai partai penguasa pada pemerintahan 2014 mendatang. Berdasarkan pengumpulan data dari tanggal 6 hingga 16 Januari 2014 dengan jumlah responden 1.200 dan margin of error kurang lebih 2,9%, dapat diketahui hanya akan ada 2 partai yang akan bertarung dalam memperebutkan kursi kepresidenan. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI menyebutkan Partai Golkar dan PDI Perjuangan menduduki peringkat teratas sebagai partai penguasa di 2014 mendatang. Golkar mendapatkan 18,3% suara terbesar dan PDI Perjuangan 18,2%. Peneliti LSI Aji Falrabi mengatakan Partai PDIP dan Golkar akan menjadi partai penguasa di 2014 dan kemungkinan pemerintah akan dipimpin dari Partai Golkar atau PDIP. Dari hasil survei kita Januari 2014 ini menunjukkan bahwa pemerintahan tahun 2014 nanti persaingan yang terjadi hanya 2 partai ya, antara Partai Golkar atau PDI Perjuangan. 2 partai ini yang kemungkinan bersaing menjadi partai penguasa di tahun 2014 karena elektabilitas partainya sampai sekarang paling kokoh ya dari sejumlah survei yang kita laksanakan. Sementara itu diketahui partai yang berkuasa selama 10 tahun kini hanya menjadi bagian dari partai kecil menengah. Menurut Adi, elektabilitasnya Partai Demokrat saat ini hanya berada di kisaran di bawah 10%, bahkan 5%. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Rifan Alfidian melaporkan. Sejumlah pengamat menilai mundurnya Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan diduga untuk menjadi calon presiden cadangan Partai Demokrat. Alasannya, elektabilitas Gita tak kunjung meningkat meski sering beriklan di media massa. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menduga Capres Konvensi Gita Wirjawan sengaja disiapkan menjadi nomor 2 jika Capres hasil konvensi lainnya terjegal. Padahal Gita seringkali beriklan di media massa meski elektabilitasnya tak kunjung ada peningkatan. Sejauh ini Capres hasil konvensi yang masih cukup tinggi elektabilitasnya hanya Menteri BUMN Dahlan Iskan. Padahal beliau adalah salah satu Capres yang paling rajin beriklan. Tapi tidak naik, ada masalah apa? Nah itu menurut saya di satu segi ya Pak Gita
mau konsentrasi menaikkan elektabilitas itu. Tapi saya juga punya dugaan sebetulnya pada tingkat tertentu Pak Gita ini sedang dipersiapkan untuk menggantikan posisi manakala nomor 2 yang dibayangkan oleh Partai Demokrat yang mungkin diusung untuk jadi nomor 1 tetap tidak bisa naik suara. Gitu loh kira-kira. Jadi sekarang kan kita lihat yang paling potensial kan Pak Dahlan. Pak Dahlan sudah tanda kutip dikerjain dengan berbagai cara, tetap saja elektabilitasnya paling tinggi di antara para kandidat. Seperti diketahui, Gita Wirjawan memilih mundur sebagai Menteri Perdagangan dengan alasan ingin fokus menjaring suara dalam Capres nanti. Akibat mundurnya, Gita menuai protes lantaran dianggap tidak bertanggung jawab dalam tugasnya. Saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Agus Purwoko melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.